Jika seseorang ini terkena atau terdiagnosa sebagai ADHD, ini Hmm. bagaimana, Dok? Apakah ini akan permanen seumur hidupnya, dan juga apakah juga bisa berinteraksi dengan orang lain gitu ya? Serta kalau diberikan obat itu kan mungkin ada ya treatment yang diberikan obat itu, apakah Hmm. juga bisa membuat ketergantungan, dokter? Saya perlu luruskan bahwa ketika ADHD ini kan tadi aku bilang bahwa suatu gangguan perkembangan otak ya, atau disebut juga neurodevelopmental disorder gitu ya. Jadi eh, kalau kita berbicara neurodevelopmental disorder ini itu kecenderungannya bisa berlangsung seumur hidup ya. Artinya apa? Orang itu sebenarnya tidak secara utuh sembuh ya, tapi dia berada pada state yang dimana dia bisa mengendalikan gejala-gejalanya sehingga dia bisa berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena tadi kita udah bahas bahwa ini ada faktor genetik sama struktur otak, ya kan? Nah, tentu kalau kita berbicara genetik sama struktur itu hal yang nggak bisa kita ubah. Jadi kalau misalkan ADHD itu apakah bisa hilang atau tidak, itu saya bisa bilang bahwa tidak hilang. Seorang anak ADHD, dia adalah seorang anak ADHD. Tetapi dengan penanganan yang tepat, anak dengan ADHD bisa mengelola gejala itu dan tetap berfungsi secara optimal. Dia bisa belajar, dia bisa bersosialisasi, ya, karena dia perlu, maka itu perlu dia diterapi, ya, baik secara dia bisa nanti berfungsi secara sosial, akademik maupun profesional, gitu ya. Dan apakah dia bisa berinteraksi, dia bisa menjadi orang yang berprestasi, bisa banget, ya. Justru nanti ketika, nah ADHD ini ketika dewasa, ya, ketika ada gejala sekuel yang mengakibatkan seorang kondisi ADD ya, attention deficit disorder, biasanya mereka itu malah lebih cenderung akan sangat fokus kepada hal-hal yang sangat dia sukai. Jadi ketika ada hal yang sangat dia sukai, dia akan sangat fokus di situ. Justru ada kelebihannya juga, ya. Jadi kita selama ini melihat ADHD ini hanya satu hal dari sudut pandang yang kurang baik, padahal sebenarnya ada juga kelebihannya. Nah, di antara lain bahwa ternyata anak ADHD diteliti tuh dia lebih kreatif, dia lebih bisa fokus kalau memang dia suka dengan hal itu, gitu. Jadi ada kelebihannya juga. Nah, bagaimana nanti ke depannya bahwa seorang anak ADHD ini bisa memanfaatkan kelebihannya itu, ya. Nah, ADHD ini bisa bertahan hingga dewasa, ya, tetapi tingkat keparahan gejalanya bisa beda-beda. Beberapa mungkin ada penurunan gejala, ya, jadi seiring bertambahnya usia gejalanya makin turun, terutama dalam bentuk hiperaktivitas itu, ya, meskipun gejala seperti inattentif masih sedikit ada gitu, ada gejala sekuelnya, ya. Jadi sangat tergantung dari keparahan ADHD-nya juga. Nah, jadi iya, untuk apakah dia bisa berinteraksi, itu bisa banget dia bisa berinteraksi dengan baik. Karena apa? Tadi kecerdasannya juga, kalau dia nggak ada masalah di IQ-nya, kan dia bisa berhubungan secara sosial dengan baik ya. Ketika dia sudah mulai mampu untuk mengontrol gejala-gejala ADHD-nya itu. Nah, terus kan misalkan diberikan treatment ya, obat-obatan. Nah, obat-obatan biasanya kita gunakan stimulan ya untuk uh, pengobatan first drug choice-nya nih untuk ADHD gitu. Nah, apakah ada potensi untuk ketergantungan? Nah, memang ya, dalam kondisi ketika anak dengan ADHD itu kan dia kekurangan yang namanya hormon konsentrasi. Hormon konsentrasi ini namanya dopamin. Nah, dia kekurangan dopamin. Makanya kita bantu dia ceritanya dengan cara memberikan obat yang meningkatkan hormon konsentrasi, hormon fokus ini, yaitu dopamin, ya. Nah, ketika kita berikan obat ini, dopaminnya naik, dia bisa fokus, dia bisa konsentrasi. Tapi ketika kita cabut obatnya, berhentikan obatnya, apa yang terjadi? Dopaminnya kembali ke state ketika obat itu tidak ada. Nah, apakah ini satu kondisi ketergantungan? Ini masih dalam kondisi yang tidak ketergantungan. Ini adalah kondisi dia memang needed the medication. Jadi dia butuh obat itu untuk berfungsi. Sama seperti mesin ya, mesin yang misalnya dia nggak bisa nanjak, kita tambahin apa gitu, aksesoris apa gitu semacam, buat dia bisa ngebus, buat dia bisa nanjak. Nah, sama kayak ini, kita kasih dia obat buat dia bisa fokus, bisa konsentrasi, dia bisa mengendalikan impulsnya.
Jadi dalam kondisi ini adalah si anaknya membutuhkan, emang dia butuh obat ini, gitu ya. Nah, kapan seseorang dikatakan dia akan ketergantungan oleh satu zat atau obat? Yang pertama, dia harus ada toleransi. Toleransi artinya apa? Ada kecenderungan penambahan dosis untuk mendapatkan efek yang sama. Jadi awalnya kita ngasihnya dia 10 mg, berefek nih sebulan, tapi lama-lama menurun, kembali lagi gejalanya, padahal dia masih minum obat, terus ditambah lagi 20 mg, 30 mg, sampai seterusnya. Jadi ada kecenderungan untuk naik. Maka itu kenapa penting seorang yang mau menjalankan terapi dari obat psikiatri itu harus rutin kontrol terapi. Karena itulah gunanya, ketika kita kontrol, ya kita tidak ingin anak kita jatuh ke dalam kondisi yang tadi. Kondisi ada dependensi, ada udah bukan lagi membutuhkan, tapi memang kayak semacam udah menuju kecenderungan ketergantungan. Maka itu untuk menghindari kondisi ini kita harus kontrol dengan baik ke profesional, yaitu dokternya. Karena dokternya yang akan melihat kalau memang udah ada kecenderungan itu, kita stop, kita ganti, substitusi yang lain, kita cari yang lain yang lebih bisa mengendalikan lagi. Karena ini namanya dinamika pengobatan ya, nggak semuanya itu kita treat obat dia bisa langsung oke, dia bisa langsung fine, tidak. Dinamika pengobatan. Jadi kadang ada naiknya, kadang ada turunnya, kadang naik lagi, turun lagi, kadang stabil, kayak gitu. Jadi apakah ada potensi ketergantungan? Ada, tapi itu akan tidak terjadi ketika kontrol dengan profesionalnya memang baik. Kapan kondisi ini bisa ketergantungan? Resikonya tinggi ketika ya dia minum obatnya sembarangan, tidak sesuai anjuran, tidak kontrol dengan baik ke dokter atau terapisnya. Itulah yang nanti akan jatuh ke kondisi yang kita tidak inginkan bersama.